posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, adik-adik, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat AFTA. Nah, AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, tahukah adik-adik peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN? Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, adik-adik, gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah berada pada bagian tengah magnet. Nah, tahukah adik-adik, berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet bermacam-macam. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk magnet berikut. Ada yang berbentuk tabung atau silinder, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk batang atau bar, ada juga yang berbentuk cincin, dan ada yang berbentuk ladam kuda. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sekarang, coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, tadi sudah kita bahas ya, magnet adalah
benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Pertanyaan kedua, gambarkan sebuah magnet, berikan keterangan letak kutub utara dan kutub selatan pada magnet tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Adik-adik boleh memilih salah satu magnet. Lalu kita buat kutub S, yaitu south, yang artinya kutub selatan. Dan N, yang artinya north, yang artinya juga kutub utara. Pertanyaan ketiga, di bagian mana kekuatan gaya tarik magnet terbesar dari sebuah magnet? Nah, ini juga sudah kita baca tadi ya. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Pertanyaan keempat, perhatikan gambar-gambar berikut. Bagian A, tuliskan macam-macam magnet pada gambar tersebut. Nah, adik-adik, pada gambar A itu adalah magnet lingkaran. Dan pada gambar yang kedua atau bagian B adalah magnet jarum. B, apa kegunaan magnet pada gambar tersebut? Nah, pada gambar A, untuk mengangkut atau memindahkan barang rongsokan. Dan pada gambar B, yaitu untuk petunjuk arah pada kompas. Paham kan adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang mengenal formulir kegiatan. Saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Ya, formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Nah, umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Yang keempat, kelas. Yang kelima, alamat. Yang keenam, hobi. Dan lain sebagainya ya. Macam-macam reklame. Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu apa itu reklame? Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Nah, reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Masih ingatkah adik-adik, ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame? Nah, adik-adik, media tersebut adalah media audio, media visual, dan media audiovisual. Setelah mempelajari ciri-ciri reklame pada tema sebelumnya, kali ini kita akan membahas macam-macam reklame secara visual. Nah, adik-adik, yang pertama adalah iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Nah, contohnya iklan pada surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan gambar yang mencolok. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan atau berita
yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk juga biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Yang ketiga, poster. Nah, adik-adik, poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar yang biasanya ditempel di tempat umum. Yang keempat, brosur. Nah, masih ingat kan brosur? Brosur berbentuk selembaran kertas. Ini biasanya dibagikan di tempat umum. Nah, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Yang kelima, embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, informasi itu berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Tentunya adik-adik pernah melihatnya ya. Yang ketujuh, banner. Nah, banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Yang kedelapan, leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, itu dia ya adik-adik, jenis-jenis atau macam-macam dari reklame. Cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajaran yang ada di sekolahnya.